Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narwastu dari Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat dengan NIM H0321320. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Adapun ekosistem itu sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, untuk komponen ekosistem itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya itu produktivitas dan efisiensi ekologi. Yang pertama yaitu produktivitas ekologi, di mana produktivitas ekologi adalah laju penyimpanan energi di dalam suatu ekosistem. Produktivitas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah laju penyimpanan energi oleh produsen primer, yaitu organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produktivitas sekunder adalah laju penyimpanan energi oleh konsumen primer, sekunder, dan tersier. Efisiensi ekologi, efisiensi ekologi adalah perbandingan antara energi yang disimpan di suatu tingkat trofik dengan energi yang dikonsumsi oleh tingkat trofik sebelumnya. Efisiensi ekologi selalu lebih kecil dari 100% karena sebagian energi akan hilang dalam bentuk panas, respirasi, dan proses-proses lainnya. Jadi, secara umum produktivitas ekologi tertinggi pada tingkat trofik pertama, yaitu produsen primer. Produktivitas ekologi akan semakin menurun pada tingkat trofik berikutnya, yaitu konsumen primer, sekunder, dan tersier. Hal ini disebabkan oleh adanya kehilangan energi dalam bentuk panas, respirasi, dan proses-proses lainnya. Sedangkan efisiensi ekologi juga akan semakin menurun pada tingkat trofik berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan antar organisme dalam suatu tingkat trofik untuk mendapatkan makanan. Jadi, produktivitas dan efisiensi ekologi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem. Produktivitas ekologi yang tinggi akan mendukung pertumbuhan populasi organisme dalam suatu ekosistem. Efisiensi ekologi yang tinggi akan mengurangi kehilangan energi dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu suksesi ekologi. Jadi suksesi ekologi adalah proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari satu waktu ke waktu. Skala waktunya bisa puluhan tahun, seperti misalnya pada kebakaran hutan, atau bisa juga untuk jutaan tahun setelah kepunahan massal. Adapun suksesi ekologi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu suksesi primer dan sekunder. Jadi suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada habitat yang sebelumnya tidak pernah dihuni oleh organisme hidup, seperti pada lahan baru yang terbentuk akibat letusan gunung berapi, erosi, atau glasiasi. Kemudian suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada habitat yang sebelumnya telah dihuni oleh organisme hidup. Contohnya pada kebakaran hutan, penebangan hutan, atau pencemaran. Kemudian proses suksesi ekologi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama faktor biotik. Contohnya itu seperti jenis dan jumlah spesies yang ada di suatu tempat atau habitat. Kemudian yang kedua faktor abiotik seperti kondisi iklim, tanah, dan air. Kemudian faktor terakhir yaitu faktor manusia. Contohnya itu aktivitas pertanian, pertambangan, dan pembangunan. Selanjutnya itu adalah ekosistem terestrial. Jadi ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan.
Jadi ekosistem terestrial juga memiliki perairan sebagai pelengkap ekosistemnya. Contohnya itu seperti hutan hujan tropis, padang rumput, dan sabana. Oke, baik teman-teman. Jadi selanjutnya itu ada ekosistem akuatik. Nah, jadi ekosistem akuatik adalah ekosistem yang didominasi oleh air. Jadi ekosistem ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem tawar dan ekosistem air laut. Nah, untuk ekosistem di air tawar itu adalah yang airnya tidak mengandung garam. Demikianlah penjelasan tentang materi mengenai ekosistem yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Semoga kita dapat memaknainya dan kita dapat mengerti sehingga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.